Selamat malam Bapak Ibu, selamat bertemu kembali dalam acara Renungan Malam GKJ Semarang Timur. Sebelum bersama kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk hari ini kami boleh melaluinya di dalam berkat dan perlindungan-Mu. Sebelum kami beristirahat, kami ingin mendengarkan akan hikmat-Mu. Mari Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi dan melayakkan setiap kami. Dalam anugerah-Mu Tuhan Yesus, kami mohon berkat ini. Amin. Bapak Ibu, renungan malam kita saya ambil dari kitab Roma pasal 2 ayat 1 sampai 11. Demikian sabdanya. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam hal menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah untuk menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi karena oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri dan tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Demikian sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kemurahan Allah seringkali digambarkan seperti sinar matahari yang diterima oleh semua orang, baik itu manusia yang baik maupun manusia yang jahat. Mengapa Tuhan masih menunjukkan akan kemurahannya kepada orang yang jahat? Tidak lain karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Saudara, dalam kenyataannya banyak orang suka menghakimi. Mereka berpendapat bahwa orang jahat tidak layak mendapatkan kemurahan Tuhan. Hal ini nyata dalam pembacaan kita. Ada orang yang berani menghakimi orang lain karena dosanya, sebab mereka menyangka orang berdosa pantas mendapat hukuman, dan mereka sendiri pasti luput dari hukuman. Akan tetapi Paulus menasihati kita supaya menyadari bahwa Tuhan tidak memandang muka. Ia mengadili setiap orang menurut perbuatannya. Yang mau ditegaskan oleh Paulus dalam firman ini adalah bahwa manusia tidak punya hak untuk menghakimi. Hak itu ada pada Allah. Di sini Paulus mematahkan satu kesombongan yang menyangka bahwa manusia bisa terlindung dari hukuman karena status mereka yang istimewa sebagai umat pilihan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya yang melatar belakangi dari surat Roma ini tidak lain adalah bahwa jemaat mula-mula saat itu memiliki penafsiran yang berbeda tentang dibenarkan, sehingga telah memicu permasalahan antara orang Yahudi dan bukan Yahudi, atau sikap mereka saling menganggap lebih benar dibanding dengan yang lain. Situasi yang demikian membuat Paulus mempunyai suatu sikap yang tegas untuk menjelaskan dan memberi pemahaman kepada jemaat yang ada di Roma dengan menegaskan bahwa Injil merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, baik itu orang Yahudi maupun orang Yunani. Permasalahan yang terjadi di jemaat Roma bahwa Paulus dengan sengaja mau menuliskan surat khususnya dalam Roma 12 ayat 1 sampai 16 ini adalah agar jemaat di Roma sadar
tidak boleh saling menganggap lebih baik dari yang lain, karena semua orang telah berbuat dosa dan sama di hadapan Tuhan, dan tidak akan memandang siapapun dan dia dari suku manapun, serta menyadarkan bahwa jika dibenarkan itu karena anugerah Allah. Paulus menekankan bahwa sesungguhnya Tuhan tidak membenarkan orang hanya karena dia telah mendengarkan hukum Taurat, melainkan orang-orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan oleh Dia. Jadi standar kekudusan Allah adalah standar yang tertinggi, yang sulit untuk dicapai oleh manusia. Alangkah beratnya bila manusia dihakimi hanya berdasarkan standar Allah. Pasti manusia mengatakan bahwa orang yang dihakimi berdasarkan ukuran dia sendiri. Mengapa demikian? Karena orang biasa memandang dirinya benar dan senang menghakimi orang lain. Maka ukuran yang dipakai untuk menghakimi orang lain itulah yang akan Tuhan pakai untuk menghakimi manusia. Dalam menghakimi, Allah tidak memandang bulu. Ia tidak pernah menganak-emaskan siapapun, walaupun orang Yahudi merasa diri istimewa sebagai bangsa pilihan, sebagai keturunan Abraham. Mereka tidak bisa menuntut perlakuan istimewa dari Allah karena hal itu. Tidak ada seorang pun yang masuk surga hanya karena Abraham itu bapaknya. Penghakiman bukan menyangkut hukuman yang bersalah, tetapi juga imbalan yang berbuat baik. Karena memang diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah, pasti kita akan berusaha untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Suatu saat akan tiba bahwa waktu tak terasa, bukan berarti ia membiarkan orang punya lebih banyak waktu untuk berbuat dosa, melainkan agar orang punya kesempatan untuk bertobat. Orang yang masih terus mengeraskan hati dan tidak mau bertobat akan menuai murka Allah pada saatnya. Di hadapan Tuhan tidak ada manusia yang sempurna. Semua telah berbuat salah, semua pernah jatuh di dalam dosa. Dalam Roma 8 ayat 23 dituliskan bahwa semua manusia memiliki sisi gelap. Karena itu jangan pernah menganggap diri paling benar, paling suci ataupun saleh. Siapapun kita tidak akan pernah terlepas dari penghakiman Tuhan. Hukum Tuhan yang akan berlaku secara adil tanpa memandang muka, tanpa memandang status dan jabatan. Sebab Tuhan tidak memandang bulu. Sekarang ia telah terangkat ke surga dan akan datang kembali bukan lagi sebagai penebus dosa, melainkan sebagai hakim yang adil. Kita harus ingat bahwa hukuman Tuhan akan diberlakukan setimpal dengan perbuatan kita. Karena itu, jagalah dan rawatlah hati kita supaya penghakiman tidak berlaku atas kita. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mendengarkan firman, tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tidak hanya sebatas menjadi pendengar-pendengar ketetapan Tuhan, melainkan menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Hidup berkenan kepada Tuhan, terus memperbarui hati dan pikiran. Seperti tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan memberkati kita dengan sabdanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sabdamu yang boleh menguatkan kami. Biarlah itu Engkau meteraikan di dalam hati dan hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami di dalam perlindungan-Mu. Dalam anugerah-Mu Tuhan Yesus, kami mohonkan berkat ini. Amin. Demikian renungan malam kita Bapak Ibu, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.